Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita telah sampai pada pelajaran yang ke-23 dari Al-Kitabu Al-Asasi. Ad-Darsu Ats-Tsalitsu wal 'Ishrun fil Masa. Tema pelajaran kita kali ini adalah fil Masa, yang artinya adalah pada sore hari. Pada sore hari. Sore hari di sini bisa masa di sini al-masa artinya bisa sore hari dan juga malam hari. Jadi memiliki dua arti. Kalau dalam bahasa Indonesia masa, dalam bahasa Arab disebut masa, artinya adalah dalam bahasa Indonesia sore hari dan juga malam hari. Ba'da salatil isya, setelah salat isya, ba'da artinya setelah, salatil isya artinya salat isya. Ba'da salatil isya'i jalasatil usratu fi madkhalil baiti. Jalasatil usrah, keluarga duduk. Jalasatil usratu fi madkhalil bait. Madkhalul bait artinya pada pintu. Madkhal pintu, tempat masuk rumah. Artinya dekat di ruang masuk rumah, keluarga duduk setelah salat isya. Kemudian setelah itu artinya di ruang depan. Madkhalul bait tadi, yang lebih bagus artinya fi madkhalil bait, artinya di ruang depan rumah. Kalau arti secara kata per kata, al-madkhal artinya tempat masuk, al-bait artinya rumah. Ya, bisa diartikan ruang depan rumah. Al-abu yaqra'u al-jara'id. Al-ab artinya ayah, yaqra'u membaca, al-jara'ida artinya adalah koran. Al-ab yaqra'u al-jara'id, ayah membaca koran. Wal-ummu takhitu thiyaba. Al-ummu artinya dan ibu. Al-ummu dan ibu. Takhit artinya adalah takhit artinya menjahit. Menjahit as-thiyab artinya baju. Al-bintu, kemudian al-bintu anak perempuan tusyahidu menyaksikan at-tilvizion. At-televizyon artinya television, artinya adalah televisi. Yang lebih bagus dikatakan at-tilfaz, tapi kita ikuti yang ada di kitab at-televizyon. Anak perempuan menyaksikan televisi, artinya menonton televisi. Wa sa'idun yal'abu bit-ta'irah. Wa sa'id dan sa'id, yal'ab artinya bermain. Wa sa'idun yal'abu bit-ta'irah, bermain dengan kapal-kapalan, ya, main kapal. Wa bakrun yaqra'u majmu'atan minal qasas. Yaqra'u artinya membaca, wa bakar dan bakar membaca, majmu'atan sekumpulan minal qasas cerita, sekumpulan cerita-cerita. Artinya membaca cerita, membaca riwayat, membaca novel. Bisa dikatakan al-qasas di sini artinya bahasa Indonesia novel. Kemudian halaman berikutnya, al-abu yatrukul jara'ida wa yas'alu bakran. Al-abu yatrukul jara'ida wa yas'alu bakran. Ayah meninggalkan melepas koran, ya. Yatruku artinya meninggalkan atau melepas koran. Wa yas'al dan bertanya kepada bakar. Madza taqra'u ya bakar? Apa yang kamu baca wahai bakar? Madza taqra'u ya bakar? Apa yang kamu baca wahai bakar? Madza artinya apa? Taqra'u yang kamu baca. Ya bakar artinya wahai bakar. Kemudian bakar menjawab, aqra'u, aku membaca, majmu'atan minal qasasi ya abi. Aku membaca sekumpulan cerita atau sekumpulan novel wahai ayah. Nah, aqra'u aku membaca, majmu'atan sekumpulan, minal qasas artinya novel, wahai, ya artinya wahai, abi artinya ayah. Iqra' li qissatan a'jabatka ya bakr. Iqra' li, bacakan untukku. Iqra' li artinya bacakan untukku. Qissatan cerita, a'jabatka ya bakr, yang
yang engkau yang menarik bagimu, wahai Bakar. Jadi bacakan padaku, ya Iqra dibacakan padaku, ya Iqra artinya bacakan, li padaku, ini kata ayahnya. Ayahnya berbicara kepada Bakar. Bacakan kepadaku qissatan, cerita atau novel atau cerita, bisa dikatakan cerita, yang menarik bagimu, wahai Bakar. Kemudian Bakar menjawab, a'jabatni, yang menarik bagiku, qissatun, ada sebuah kisah, bi'unwan, dengan judul Al-Waladul Ghabi, anak yang bodoh. Al-Waladul Ghabi. Jadi Bakar membaca sebuah kisah dengan judul anak yang bodoh. Ini yang menarik bagi Bakar. Taqulul qissah, Bakar sekarang sedang menceritakan. Taqulul qissah, kisahnya adalah, ya, kalau kita artikan secara perkata, taqul artinya berkata, al-qissah artinya cerita. Di sini maksudnya adalah, kisahnya adalah, begitu, seperti itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Kana li ahadil aba waladun ghabi wa kathirul kalam. Pada dahulu kala, karena dahulu kala, li ahadil aba, salah seorang ayah memiliki waladun ghabi, anak yang bodoh. Walad artinya anak, ghabi artinya yang bodoh, wa kathirul kalam, dan cerewet, banyak bicara. Kathir artinya banyak, al-kalam bicara. Qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepadanya. Qala berkata, lahu kepadanya ayahnya, ya. Qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepadanya, idza takallamta, kalau engkau berbicara, idza artinya jika atau kalau. Takallamta, jika engkau berbicara, fakhtasir, maka ringkas, singkatlah, jangan terlalu panjang. Ya. Jadi qala lahu abu, ayahnya berkata kepadanya, idza takallamta, jika engkau berbicara, fakhtasir, maka ringkaslah. Adal waladu yauman fasa'alahu abuhu. Kemudian pada suatu hari anaknya pulang ke rumah. Ada artinya pulang, al-waladu anak, yauman pada suatu hari, fasa'alahu abuhu, maka ayahnya, abuhu artinya ayahnya, fasa'alahu, maka ayahnya bertanya kepadanya. Ya. Adal waladu yauman fasa'alahu abuhu. Anaknya, anak yang bodoh tadi, pulang ke rumah pada suatu hari dan ayahnya bertanya kepadanya, aina kunta, di mana engkau? Engkau tadi di mana, gitu. Aina kunta, di mana engkau tadi? Faqala al-waladu, maka anaknya berkata, kuntu fi suqin, aku ada di pasar. Aku tadi di pasar. Kuntu, aku tadi, fi suqin, di pasar. Aku di pasar. Kemudian setelah itu tentunya saya akan sedikit menjelaskan bahwa perkataan anaknya fi suqin ini salah. Secara bahasa Arab salah. Dia harus menggunakan kata alif lam, pakai tambahan alif dan lam. Karena alif lam ini untuk sesuatu yang diketahui. Jadi dia tadi ada di pasar, jelas dia tahu pasar yang mana yang dia datangi. Maka di sini ayahnya mengajarkan kepadanya, faqala al-abu, ayahnya berkata, zidil alifa wal lama. Zid artinya tambahkan al-alif wal lam, dan lam, alif dan lam, tambahkan alif dan lam di kata-kata as-suq seperti ini. As-suqu, ya, ditambahkan di kata-kata yang ini. Bukan suq, tapi as-suq, ada alif lamnya. Faqala, maka anaknya berkata, fi suqal. Harusnya dia tambahkan di depan, as-suq, maka dia nambahkan di belakang. Alif lamnya ditambahkan di belakang. Fi suqal. Suqal tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Ya. Faqala al-waladu, anaknya yang bodoh tadi berkata di suqal. Ditambahkan alif lam tapi di belakang. Karena anaknya tidak paham. Tambahkan alif lam, dia tidak mengerti maksudnya ayahnya apa. Kemudian faqala lahu abuh, maka ayahnya berkata kepadanya, faqala, maka berkata kepadanya
abuhu artinya ayahnya. Qaddimi artinya majukan. Majukan al-alif wal lam. Majukan alif wal lamnya, alif dan lamnya di depan, kedepankan. Kemudian faqala al-waladu, maka ayahnya berkata, maka anaknya berkata, alif lam suq. Alif lam suq. Harusnya dia mengatakan as-suq. Alif lam ditambah suq, as-suq. Tapi dia mengatakan alif lam suq karena ayahnya menyuruh untuk dikedepankan. Maka dia mengatakan alif lam suq. Tentunya ayahnya tertawa. Dhahikal abu. Ayahnya tertawa. Wa sa'ala Bakran dan bertanya kepada Bakar. Dhahika artinya tertawa. Al-ab artinya ayah. Wa sa'ala dan bertanya kepada Bakar. Kemudian ayahnya bertanya. Al-ab, limadha a'jabatka hadhil qissah? Kenapa kisah ini menarik bagimu? Limadha, kenapa? A'jabatka artinya menarik bagimu cerita ini. Hadhil qissah artinya cerita ini. Bakrun menjawab. Bakar, li'annal walada, karena anaknya, anak tadi, atala indama arada an yakhtasir. Atala artinya panjang. Dia malah jadi panjang lebar berbicara ketika, indama artinya ketika, arada, ketika dia ingin an yakhtasir, untuk meringkas kalam. Untuk meringkas pembicaraannya, perkataannya. Jadi yang menarik bagi Bakar, tadi tentunya cerita yang Bakar ceritakan pada ayahnya, ada di sebuah buku. Dia menarik, cerita itu menarik karena apa? Karena li'annal walada, karena anak dalam cerita yang dia baca, anak yang bodoh tadi, memperpanjang bicaranya, memperbanyak omongannya ketika dia ingin, indama arada, ketika dia ingin an yakhtasira, ketika dia ingin meringkas perkataan. Jadi justru malah panjang lebar dia bicara. Kemudian ayahnya berkata, hiya qissatun jamilah, itu adalah kisah yang menarik, yang bagus. Ya, jamil artinya bagus. Syukran laka wa syukran laka ya Bakar, terima kasih bagimu wahai Bakar. Bakar mengatakan afwan ya walidi, bukan afu, tapi afwan. Ini sukun. Afwan ya walidi. Terima sama-sama wahai ayahku. Walidi artinya ayahku. Al-ummu, ibu berkata, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Bakr menjawab, as-sa'atul an al-ashirah, sekarang jam 10. As-sa'atul ana al-ashiratu, sekarang jam 10. mengatakan, hayya lin-naum, mari kita tidur. Hayya lin-naum, mari kita tidur. Al-abna, anak-anaknya mengatakan, tusbihu ala khairin ya abi. Engkau berpagi, maksudnya besok pagi engkau tusbihu ala khair, artinya pagimu dalam keadaan baik wahai ayahku. Besok pagi engkau dalam keadaan baik. Ini perkataan yang dikatakan oleh orang Arab pada saat seseorang ingin tidur, dikatakan tusbihu ala khair. Yani semoga besok harimu menjadi baik. Wa tusbihina ala khairin ya ummi, dan semoga pagimu menjadi baik juga wahai ibuku. Ya, ini tusbihin adalah istilah ketika orang Arab ingin mengatakan kepada orang yang akan tidur, dia mengatakan seperti itu. Kalau laki-laki tusbihu, kalau mengatakan kepada wanita tusbihina ala khairin ya ummi, yaitu semoga pagimu baik wahai ibuku. Rawihu anil qulubi, rawihu artinya istirahatlah, istirahatkan hatimu, anil qulub, hati, sa'atan ba'da sa'ah, dari waktu ke waktu. Jadi kita disuruh untuk tidak terlalu serius setiap waktu. Tidak disuruh untuk serius setiap waktu. Fa innal quluba, karena hati itu, idza kallat amiyat, kalau tumpul, idza kallat, kalat artinya tumpul, amiyat artinya buta. Jadi ketika seseorang capek, kemudian dia ingin istirahat, dia istirahat, dan juga tidak harus seseorang itu serius terus dalam hidupnya, tidak. Kadang-kadang dia boleh untuk refreshing, dia untuk pergi berjalan, kemudian dia melakukan sesuatu yang mubah atau yang dibolehkan. Adapun yang haram tidak dibolehkan. Ini adalah hadis yang mulia. Kemudian al-kalimatul jadidah,
kata-kata yang baru. Takhitu artinya tadi dijelaskan, at-takhitu artinya menjahit. At-tilvizyon artinya adalah televisi. Majmu'ah artinya adalah kumpulan. Majmu'ah artinya kumpulan, bisa juga diartikan grup, karena grup tempat berkumpul. Ya. Kemudian yatruku artinya meninggalkan. A'jabatka artinya yang menarik bagimu. Aba artinya ayah-ayah atau bapak-bapak. Al-kalamu au takallamtu. Al-kalam artinya pembicaraan. Al-kalam pembicaraan. Kalau takallamtu artinya aku telah bicara. Takallamtu artinya aku telah bicara. Kemudian kana artinya dahulu kala. Kana artinya dahulu kala. Kalau kuntu artinya aku pada dahulu kala, aku dulu seperti itu. Kuntu artinya aku dahulu. Qaddim artinya majukanlah, kedepankanlah itu, qaddim. Syukran artinya terima kasih. Tusbihu artinya semoga pagimu bagi laki-laki. Kalau tusbihina semoga pagimu untuk perempuan. Kemudian rawwihu istirahatlah. Rawwihu istirahatlah atau refreshing lah. Kallat artinya tumpul. Unwan artinya alamat, ya, unwan artinya alamat. Ada artinya kembali atau pulang. Ada pulang kembali. Indama ketika. Tusyahidu menyaksikan atau menonton. Yal'abu bermain. Qissatun artinya cerita. Satu cerita disebut qissatun. Kalau banyak qisas. Jadi ini jamak. Tadi dan saya telah jelaskan, orang yang belajar harap dia mencatat semua jamak dalam buku sendiri, karena jamak itu banyak. Ada jamak yang tidak beraturan atau bentuk banyak dari satu kata yang tidak beraturan, dan itu harus dihafalkan dan dicatat. Qisasun artinya banyak cerita-cerita. Kalau qissatun satu cerita. Ada dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia kisah. Kisah itu berasal dari bahasa Arab qissah. Ya, jadi kisah itu adalah bahasa Arab kisah. Kemudian yas'alu artinya bertanya. Kemudian ahadun seseorang. Ghabiyun artinya orang yang bodoh. Atau kalau kasar, ini kata yang bisa dikatakan kasar. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan misalkan tolol, ya, bodoh, itu ghabi. Ikhtasara artinya meringkas. Meringkas. Ini bukan ikhtasira tapi ikhtasara. Yakhtasiru artinya meringkas. Ikhtasara untuk yang sudah lalu, jadi telah meringkas. Kalau yakhtasiru sekarang sedang meringkas. Yakhtasiru. Atala artinya memperbanyak, memperpanjang. Atala memperpanjang. Ataltu aku memperpanjang. Kalau atala dia memperpanjang. Kalau ataltu aku memperpanjang. Zid artinya tambahkanlah zid. Afwan sama. Khair artinya yang lebih baik. Khairun yang lebih baik. Kemudian inna sesungguhnya. Amiyat artinya buta. Lim tidak ada lim ini, salah mungkin ini. Lima kenapa? Kalau lima kenapa? Ya, lim tidak ada. Kemudian kalau lam tidak. Li'anna karena. Kemudian kita pindah ke halaman berikutnya. Yadun artinya ini sudah pernah kita pelajari. Yadun artinya tangan. Yuhyi artinya menghidupkan. Kemudian yusabbihu artinya bertasbih. Kemudian setelah itu yadun tangan, baitun artinya rumah, ummi artinya ibuku.
Kemudian setelah itu ada at-tadribat atau latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama, al-abu yatrukul jaraida. Ayah meninggalkan koran. Ayah meninggalkan koran. Syukran ya Bakar. Terima kasih wahai Bakar. Afwan ya walidi. Sama-sama wahai ayahku. Ini jawaban. Ini penting untuk dihafalkan. Jadi kalau dia mengatakan syukran, kita menjawab afwan. Bakrun yaqra'u qissatahu. Bakar membaca kisahnya atau ceritanya. Bakrun yaqra'u membaca qissatahu, ceritanya. Syukran ya Muhammad. Terima kasih wahai Muhammad. Afwan ya Ali. Sama-sama wahai Ali. Al-bintu, anak perempuan, tusyahidut television. Menyaksikan televisi. Anak perempuan menyaksikan televisi. Qalatil ibu berkata, ahdiri ya Fatimatu. Ahdiri ya Fatimatu. Bawalah kemari wahai Fatimah. Kemudian Sa'idun, Sa'id yal'abu, artinya bermain bisayyarati, dengan mobil, bermain mobil, mobil-mobilan. Qalal abu, ibu ayah berkata, madza taqra'u ya Bakar, apa yang kamu baca wahai Bakar. Kemudian setelah itu al-ummu takhitu thiyaba, ibu menjahit pakaian. Al-ummu takhitu thiyaba, ibu menjahit pakaian. Kemudian tusbihu, qala al-waladu, anak berkata, tusbihu ala khairin ya abi, semoga engkau berpagi dalam keadaan baik wahai ayahku. Al-abu yaqra'ul jaraid, ayah membaca koran. Qala al-waladu, anaknya berkata, tusbihina ala khairin ya ummi, engkau berpagi dalam keadaan baik wahai ibuku. Al-abu yatrukul jaraid, ayah meninggalkan koran. Kamis sa'atu ya Bakar, kamis sa'atu ya Bakar, jam berapa sekarang wahai Bakar? Al-waladu yakhtasirul qissah, anak meringkas pelajaran. Al-waladu yakhtasiru al-qissah. Syukran ya Bakar, terima kasih wahai Bakar. Afwan ya walidi, sama-sama wahai ayahku. Al-bintu tadhhabu lin-naum, al-bintu anak perempuan pergi untuk tidur. Qala al-abu, ayah berkata, tawadda ya Sa'id, berwudu'lah wahai Sa'id. Tawadda ya Sa'id. Taib. Pelajaran atau latihan yang berikutnya, tadribu ats-tsani, latihan yang berikutnya. Di sini saya akan bacakan. Kemudian silahkan dipilih mana huruf ha dan mana huruf kha. Dibedakan ya. Kharitah. Ya, yang ini betul. Hayya. Ya, huruf ha. Harama. Hisanun. Huruf ha. Khirtitun. Khirtit ini sudah dipelajari, artinya adalah badak. Hujratun, artinya adalah hujrah, huruf ha artinya adalah ruangan, sudah dipelajari. Hujratud dirasah. Kemudian ahmar, artinya merah. Al-khair, huruf kha. Yafhasu, huruf ha. Yakhla'u, huruf kha. Matbakh, huruf kha. Kemudian janah, janahun, huruf ha. Milh, huruf